Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Yuyun Solihat, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41240991011832 sekaligus guru Sekolah Dasar Negeri Cikupan 6. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Menggalang Kerukunan. Materi ini merupakan materi Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ibu tanya, tengok temennya kanan kiri depan belakang. Ibu mau tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Sultan Tajul Muluk ya? Kenapa nggak masuk? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit Allah kasih kesehatan. Kita yang masuk sekolah, yang ada di sekolah makin sehat. Amin ya robbal. Oke, ibu sudah absen tadi. Udah siap belajar belum? Udah belum? Udah. Biar makin semangat kita ice breaking dulu. Oke? Berdiri biar makin semangat. Ayo. Ayo kita ice breaking, tepuk semangat. Sudah bisa belum? Sudah hafal? Ya, Andra posisinya seperti apa? Oke, tepuk semangat. Ding ding ding. Oke, sudah semangat? Oke. Bawa buku pelajarannya nggak hari ini? Mau belajar apa kita hari ini? Pendidikan agama Islam. Oke, baik. Sekarang keluarkan buku paketnya. Oke, sebelum kita masuk materi yang akan kita pelajari, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan lagu Profil Pelajar Pancasila. Anak-anak, kita berdiri ya. Pancasila, akulah sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, terus selanjutnya masih posisi berdiri, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ini masih berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silahkan duduk kembali. Di materi sekarang yang akan Ibu bahas adalah menggalang kerukunan. Apa sih tujuan pembelajarannya itu? Tujuan pembelajarannya itu adalah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah dengan baik. Selanjutnya apa sih tujuan pembelajarannya? Paparan mengenai kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Selanjutnya sikap toleran, teguh pendirian dan menghargai perbedaan. Itu tujuan pembelajaran di materi sekarang. Kita gaya belajarnya ada 3 ya. Yang pertama visual, auditori dengan kinestetik. Ibu sudah bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, Ibu akan tampilkan materi yang diajarkan pada bab ini. Silakan diperhatikan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia Tadi kan videonya sudah Ibu putarkan, sudah kalian tonton. Coba Ibu tanya, tentang apa video yang Ibu putarkan tadi? Tentang Nabi Muhammad membangun masjid di Madinah. Iya, salah satunya tentang Nabi Muhammad membangun masjid di Madinah. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan penjelasannya dapat diartikan sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan sebagai panduan untuk menerima dan saling mengerti. Itu penjelasan dari kerukunan antar umat beragama. Ada agama yang diakui di Indonesia. Ada berapa? Ada 6. Di antaranya apa saja? Yang pertama adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini ke-6 agama yang diakui di Indonesia. Ibu jelaskan, ada di salah satu Quran bahwa Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsanya beda, sukunya beda, agar kita saling mengenal satu sama lain. Yang membedakan itu apa? Adalah ketakwaan. Selanjutnya,
Landasan kerukunan umat beragama itu ada di Quran surah Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dengan yang berbeda agama, kita hanya dalam segi sosial, tidak dalam segi akidah. Boleh berteman dengan berbeda agama? Boleh. Selanjutnya, ada juga landasannya di Pancasila. Sila yang keberapa? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kepercayaan dan keyakinan bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Ada trilogi kerukunan nih umat beragama. Yang pertama, kerukunan intern, masing-masing umat dalam satu agama. Apa itu? Kerukunan di Ada contoh nih perilaku kerukunan antar umat beragama. Saling menghormati dan menghargai. Apa yang pertama? Membantu agama lain jika dalam kesusahan. Tadi Ibu jelaskan seperti ini. Kalau ada agama lain yang kesusahan, misalnya yang beragama Kristen, boleh kita tolong tidak? Boleh. Terus, bekerja sama dalam membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Ada yang ngebangun masjid, misalkan gereja di lingkungan sekitar kita, boleh dibantu. Bekerja sama dalam sarana dan prasarana, mau di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat. Oke, sepertinya ini sudah lemas, sudah loyo. Ya, betul? Kita ice breaking sebentar. Berdiri. Biar semangat. Ayo. Bisa nggak ini ice breakingnya? Ayo berdiri. Andra. Ayo, 1. Udah berdiri semuanya? 1, 2, 3. Boleh sambil joget. Boleh sambil joget. Andra. Bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Digoyang-goyang. Bahu. Peganglah lutut. Oke, ayo yang semangat. Diputar ke bawah. Diputar-putar. Oke, silahkan dudukkan. Balik. Terus dilanjutkan materinya, saling menghormati hari raya agama lain. Islam hari rayanya apa? Idul Fitri. Idul Kristen hari Natal. Kita harus saling menghormati. Terus tidak menjelek-jelekan agama lain. Di rumah, di sekolah, kalau punya teman yang berbeda agama dengan kita, tidak boleh dijelek-jelekan, dihina, dibully, tidak boleh. Terus yang kelima, hidup bertetangga dengan baik meskipun terdapat warga dengan agama yang berbeda. Kalau punya tetangganya yang beragama berbeda dengan kita. Selanjutnya, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Tetap menjaga silaturahmi walaupun berbeda agama. Oke, Ibu ada materi lagi nih, video yang kalian bisa tonton. Dan nanti setelah video itu akan ada pertanyaan.
Silakan ditonton. Udahlah, jangan full. Hai adik-adikku yang baik. Berjumpa lagi dengan Kak Fisna di sini. Adik-adik, apa saja keberagaman di sekitar kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman tersebut? Sebagai masyarakat yang Oke, sudah tonton videonya kan? Sudah. Ibu ada pertanyaan. Tadi kan Ibu udah kasih tahu nih. Coba siapa yang bisa jawab? Contoh bentuk toleransi terhadap tetangga. Mau? Yang kencang suaranya mau? Oke. Siapa lagi? Andra. Tidak membunyikan musik terlalu keras. Iya, itu bisa mengganggu orang lain. Siapa lagi? Suci. Tidak membuat kerusuhan. Oke, kan kelompoknya juga sudah Ibu bagi. Ibu kasih tahu bahan-bahan yang harus kalian bawa seperti lem, gunting, dan karton. Sudah siap semua? Oke, sambil Ibu bagikan juga LKPD-nya ya. Jadi boleh kalian sambil dikerjakan. Adis belum, Dis? Oke, silahkan dikerjakan. Ambil pura-pura ditempel-tempel. Ini sambil. Oke, tugasnya sudah selesai semua belum? Sudah, sambil nanti LKPD-nya Ibu ambil, kalian nanti presentasi hasil dari karya kalian ya. Baik? Ibu ambil. Baik, Sandra. Nanti presentasi pertama kelompok Andra ya. Andra silakan kelompoknya. Sultan. Apa itu, Andra? Baca, Tan. Perilaku kerukunan antar umat yang berbeda agama. Nomor 1, membantu
Ya, udah. Silahkan duduk. Ayo, Maura, kelompoknya. Tentang apa itu? Udah, ayo, silakan duduk. Selanjutnya, Suci, kelompoknya. Ayo, Suci. Presentasi sudah kita laksanakan, LKPD juga sudah kalian kumpulkan. Nah, dari materi yang telah Ibu bahas dan kita pelajari, ada pertanyaan tidak? Apa? Kita harus menjaga kerukunan. Oke, kenapa sih kita harus menjaga kerukunan? Karena agar terciptanya apa? Ketentraman, aman. Tuh, kalau kita sudah menjaga kerukunan, hidup juga lebih damai. Makanya itu pentingnya menjaga kerukunan. Ada lagi pertanyaan? Siapa itu? Jidan Patan ya? Kenapa? Iya, dampak kita berbuat toleransi. Sama juga masih keterkaitan dengan kerukunan. Kalau kita toleransi itu kan berbeda agama. Jadi hidup kita juga lebih tentram, aman, terus damai, tidak ada perselisihan. Mengakhiri pembelajaran, kita tepuk mantul. Bisa? Ayo, 1, 2, 3, tepuk mantul. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, penguatan materi yang akan Ibu berikan kepada kalian itu pentingnya dalam menjaga kerukunan, bertoleransi antar umat beragama. Karena Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk baik terhadap sesama, walaupun itu berbeda agama. Rasulullah pun sama dulu berbuat baik kepada orang-orang kafir. Iya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kita lakukan apa sih? Ya kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Paham? Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Anak-anak silahkan dirapihkan atau dibereskan. Alat tulis, buku paket, semua silahkan dirapihkan dulu. Setelah rapi, siap semua, baru kita siap-siap berdoa sebelum pulang. Ya, silakan dirapikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduknya yang rapi dulu. Jangan lupa sampai rumah istirahat. Tugas-tugas dikerjakan. Paham? Boleh, silakan dari Rozi. Adel. Danis, ayo silakan kelompoknya. Suci, Sakila, Adis, Indah, Maura,